teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan menjelajahi dua konsep yang seringkali menjadi perbincangan dalam dunia bisnis modern, yaitu technopreneurship dan entrepreneurship. Nah, meskipun keduanya berfokus pada penciptaan dan pengembangan bisnis, adapun perbedaan kunci yang perlu kita pahami. Nah, dalam dunia bisnis yang terus berkembang, ada dua konsep utama yang memimpin arah inovasi dan pengembangan, adalah entrepreneurship dan technopreneurship. Nah, kedua pendekatan ini meskipun memiliki tujuan umum untuk menciptakan dan mengelola bisnis, memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokusnya. Nah, muncul konsep technopreneurship yang menggabungkan teknologi dengan semangat kewirausahaan. Namun sebaliknya, entrepreneurship lebih umum dan mencakup segala jenis usaha tanpa fokus khusus pada teknologi. Nah, nanti ini kedepannya kita akan merinci perbedaan mendasar antara keduanya dalam perjalanan kita hari ini. Lalu, mari kita mulai dengan memahami konsep entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, di sini entrepreneurship adalah konsep yang sudah dikenal luas adalah konsep yang sudah dikenal luas. Seseorang entrepreneur adalah orang yang mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide bisnis, dan mengelolanya untuk mencapai kesuksesan. Karakteristiknya ini melibatkan kreativitas, inovasi, resiko, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya. Nah, jadi apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Nah, di sini kewirausahaan ini adalah tentang menciptakan, mengelola, mengembangkan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Nah, tapi tunggu dulu nih. Definisi ini tidak hanya melibatkan uang dan bisnis, tapi juga mencakup nilai tambah yang dihasilkan, inovasi dan pengaruh positif dalam masyarakat. Nah, ada satu aspek kunci dari kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ini bukan hanya tentang mengejar peluang bisnis yang sudah ada, tapi juga menciptakan peluang baru melalui ide-ide segar dan solusi yang inovatif terhadap masalah yang ada. Adapun resiko yang ketidakpastian. Terus, mengapa kita bicara tentang resiko? Karena kewirausahaan ini akan melibatkan pengambilan resiko. Di sini, seorang kewirausahawan harus berani untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, persaingan pasar, dan tantangan internal dalam usahanya. Ini kita perlu keberanian untuk mengambil resiko dan melangkahnya maju. Namun, bukan hanya tentang memiliki ide dan berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan juga harus pintar dalam mengelola sumber daya. Ini mencakup manajemen keuangan, manajemen waktu, dan kemampuan untuk membangun dan mengelola tim dengan efisien. Nah, di sini yang paling penting adalah kewirausahaan ini punya dampak yang cukup buat diri sendiri. Di sini kewirausahaan punya dampak yang bukan cuma untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, kita bisa menciptakan solusi buat masalah sosial, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup yang banyak. Lalu selanjutnya di sini ada definisi technopreneurship. Nah, yuk teman-teman, kita bakal gali lebih dalam lagi di dunia kewirausahaan ini. Tapi kali ini dengan sentuhan teknologi yang lebih kekinian. Jadi di sini kita masuk ke topik yang super seru, yaitu technopreneurship. Nah, apa sih sebenarnya technopreneurship itu? Yuk kita bahas. Nah, di sini pada definisi dan karakteristik technopreneurship ini adalah bentuk khusus dari entrepreneurship yang fokus pada teknologi dan inovasi. Seorang technopreneur adalah entrepreneur yang menciptakan, mengelola, mengembangkan bisnis yang berkaitan erat dengan teknologi. Di sini mereka tidak hanya melihat teknologi sebagai alat, tapi juga sebagai inti dari modal bisnis mereka. Keberanian untuk mengadopsi teknologi terbaru dan menciptakan solusi inovatif adalah ciri khas technopreneurship. Lalu, bedanya apa sih dengan entrepreneur biasa? Nah, di sini technopreneur punya mindset yang lebih terlihat teknologi sebagai kekuatan utama buat menciptakan peluang bisnis baru. Nah, mereka ini nggak cuma pakai teknologi sebagai pelengkap, tapi benar-benar jadi nyawa dari bisnis mereka sendiri.
Nah, terus gimana sih prosesnya itu? Jadi mulai dari ide yang cemerlang, mereka bawa itu ke level berikutnya dengan ramuan teknologi terkini. Bukan cuma soal menciptakan produk, tapi juga model bisnis yang terus berkembang sesuai dengan tren teknologi. Nah, beda dari technopreneurship nih, beda dari technopreneurship ini adalah inovasinya. Mereka harus punya kemampuan untuk terus menghasilkan solusi yang lebih baik, lebih canggih, dan tentunya lebih efisien. Itulah yang bikin mereka nggak cuma ikutan tren, tapi menciptakan tren baru. Technopreneur itu nggak kenal batasan industri, guys. Nah, terus mereka ini bisa loh untuk nongol di berbagai bidang kayak IT, bioteknologi, sampai energi keterbaruan. Mereka ini nggak takut menyiplak teknologi dimanapun. Dan itulah yang buat mereka jadi populer di industri masing-masing. Nah, di dunia technopreneurship, siklus hidup bisnis bisa berubah dengan cepat banget. Kenapa? Hmm, di sini karena teknologi terus berkembang. Jadi, mereka harus bisa tangkap dan cepat adaptasi sama perubahan pasar biar tetap jadi yang terdepan. Gitu. Jadi jangan salah, guys. Technopreneurship itu punya resiko yang tinggi. Nah, teknologi kan selalu berubah dan mereka ini harus selalu mengikuti. Nah, tapi resiko itu sebanding sama keuntungan besar yang bisa mereka dapetin. Di sini inovasi mereka ini bisa bawa dampak yang nggak cuma buat bisnis tapi juga buat dunia. Nah, terus adapun langkah-langkah menuju kesuksesan technopreneurship itu bagaimana sih? Di sini kita ada peluang, identifikasikan peluang teknologi. Nah, pilar utama dari technopreneurship adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dengan teknologi. Ini bisa berupa menemukan solusi untuk masalah yang ada atau menciptakan kebutuhan baru melalui teknologi pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi. Nah, setelah mengidentifikasi peluang, langkah selanjutnya ini adalah mengembangkan produk atau layanan berbasis teknologi yang dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Ini melibatkan proses desain, pengembangan, dan menguji produk atau layanan. Nah, yang kedua ini ada pengujian dan validasi. Sebuah ide brilian ini memerlukan pengujian di pasar. Technopreneurs perlu menguji produk atau layanan yang di pasar yang nyata untuk mendapatkan umpan baik yang berharga. Ini dapat membantu dalam memvalidasi apakah solusi yang ditawarkan ini benar-benar memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pasar. Lalu selanjutnya ada bangun kemitraan teknologi. Kerjasama dengan perusahaan atau individu lain di bidang teknologi yang dapat membuka pintu menuju sumber daya yang lebih besar dan pengetahuan yang lebih dalam. Dalam kemitraan teknologi ini dapat mempercepat pengembangan dan mengoptimalkan potensi inovasi. Lalu yang keempat ada pemasaran digital dan strategi online. Technopreneurship tidak hanya sebatas pada penciptaan produk, tetapi juga melibatkan cara produk tersebut dipasarkan. Pemasaran digital dan strategi online dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai pasar yang lebih luas. Nah, gitu. Selanjutnya ini adapun langkah menuju kesuksesan dalam entrepreneurship ini melibatkan serangkaian langkah-langkah strategis dan tindakan yang terencana. Berikut ini beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ini penelitian dan analisis pasar. Ini lakukan penelitian pasar yang menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan potensial. Lalu pembuatan rencana bisnis yang solid. Di sini menyusun rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Ini mencakup visi misi, target pasar, strategi pemasaran, revisi rencana secara berkala sesuai dengan perusahaan dalam lingkungan bisnis. Terus ada yang ketiga ini pemilihan model bisnis yang tepat. Ini kita menentukan dulu nih model bisnis yang sesuai dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Pertimbangkan berbagai opsi seperti penjualan, lisensi atau model berlangganan. Lalu ada fokus pada nilai pelanggan. Di sini kita mengidentifikasikan nilai yang ditawarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Di sini berfokus pada kepuasan pelanggan untuk membangun basis pelanggan yang setia. Lalu ada pemilihan tim yang kompeten. Bangun tim yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini akan membangun budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Nah,
Di sini dengan mengikuti langkah-langkah ini secara terus-menerus dan belajar dapat seseorang entrepreneur dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam membangun dan mengelola bisnisnya. Selanjutnya, pada kesimpulannya ini, setelah menjalani dunia entrepreneurship dan technopreneurship, kita bisa menyimpulkan beberapa poin yang penting yang membedakan keduanya. Entrepreneurship sebagai konsep yang sudah dikenal luas, menekankan kepada keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan kemampuan mengelola bisnis secara umum. Nah, namun seorang entrepreneur bisa berfokus pada pengembangan ide kreatif, identifikasi peluang pasar, dan manajemen sumber daya. Sementara itu, technopreneurship muncul sebagai bentuk khusus dari entrepreneurship yang memastikan unsur teknologi secara signifikan. Seorang technopreneur yang dapat disebut sebagai entrepreneur yang kekinian tidak hanya melihat teknologi sebagai alat, melainkan sebagai inti dari model bisnis mereka. Mereka berani mengadopsi teknologi terbaru, menciptakan solusi inovasi, dan memiliki fokus pada pengembangan produk berbasis teknologi tinggi. Nah, perbedaan paling mencolok ini terletak pada pendekatan terhadap inovasi. Nah, jadi yang pasti baik entrepreneurship maupun technopreneurship ini keduanya memainkan peran penting dalam membentuk wajah bisnis dan inovasi di era modern ini. Semoga kita semua dapat menemukan jalur yang sesuai dengan passion dan tujuan kita masing-masing. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengambilan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.